Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah lembaga investasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lembaga ini bertujuan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dan mengoptimalkan penggunaannya untuk mendanai investasi strategis nasional. Fokus utama Danantara mencakup sektor hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan digitalisasi. Pada tahap awal operasinya, Danantara akan menaungi 7 badan usaha milik negara atau BUMN yang besar, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI, PT Pertamina Persero, PT PLN Persero, PT Telkom Indonesia Persero Tbk, PT Mineral Industri Indonesia Persero atau MINID. Selain itu, Danantara juga akan mengelola lembaga pengelola investasi atau LPI atau Indonesia Investment Authority atau INA. Dengan demikian, total aset yang dikelola Danantara diperkirakan mencapai sekitar 9.480 triliun rupiah, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia. Pembentukan Danantara dilakukan melalui revisi 2 peraturan pemerintah atau PP dengan peraturan presiden atau Perpres tanpa mengubah undang-undang tentang badan usaha milik negara BUMN. Lembaga ini diharapkan berperan sebagai superholding yang mengintegrasikan pengelolaan aset-aset strategis negara, mirip dengan model Temasek di Singapura atau Kasanah di Malaysia. Namun, hingga November 2024, peluncuran resmi Danantara belum terlaksana. Presiden Prabowo menekankan pentingnya proses yang hati-hati dan sesuai dengan regulasi dalam pembentukan lembaga ini. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal BKPM, Rosan P. Roslani, menyatakan bahwa koordinasi antara berbagai pihak termasuk BUMN, Otoritas Jasa Keuangan OJK, pasar modal, dan kementerian terkait diperlukan untuk memastikan pengelolaan Danantara yang optimal. Danantara akan diaudit oleh akuntan publik independen yang ditunjuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham RUPS, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit rutin terhadap Danantara, kecuali atas permintaan khusus dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR atau untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Meskipun demikian, pengawasan terhadap Danantara tetap dijamin melalui mekanisme lain. Wakil Ketua Komisi 6 DPR, Andre Rosiadi, menegaskan bahwa akuntabilitas Danantara akan diatur dalam peraturan pemerintah PP yang merupakan turunan dari Undang-Undang BUMN hasil revisi. PP tersebut akan mengatur transparansi dan mekanisme pengawasan, termasuk pembentukan Dewan Pengawas yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden. Selain itu, meskipun BPK, KPK tidak melakukan audit rutin, proses hukum tetap berlaku jika terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan Danantara.
Hal ini berarti bahwa jika terdapat indikasi tindak pidana, penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, meskipun mekanisme audit Danantara berbeda dari BUMN pada umumnya, pengawasan dan akuntabilitas lembaga ini tetap dijaga melalui audit independen, pengawasan oleh DPR, serta penegakan hukum oleh aparat terkait. Dengan struktur dan visi yang jelas, Danantara diharapkan dapat menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, lembaga yang mengelola keuangan yang sangat besar seperti Danantara ini memilih jalan tanpa diaudit oleh BPK dan KPK menunjukkan ada hal yang disembunyikan dari auditor. Menurut pengalaman yang sudah berjalan, lembaga keuangan atau investasi yang secara rutin dilakukan audit banyak sekali terjadi kebocoran.